Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Caping, kembali lagi dengan saya di channel Caping Petani. Apa kabar Sobat Caping semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk Sobat Caping yang baru saja melihat channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, pada video kali ini saya akan membuat bagaimana sih caranya membuat PSB atau fotosintetik bakteria. Nah, kebetulan ini dia bakteri PSB kita sudah mau habis. Jadi bisa kita perbanyak, dan di video ini akan saya jelaskan bagaimana cara pembuatannya dan tahapan-tahapannya. Nah, baiklah, sebelum kita membuat, saya akan mengulas sedikit apa sih itu fotosintetik bakteria. Mungkin untuk penggiat petani organik sudah tidak asing lagi dengan yang namanya ini PSB. Nah, PSB ini merupakan bakteri yang dapat mengubah asam amino atau zat bioaktif dengan bantuan sinar matahari. PSB ini merupakan bakteri autotrof, memiliki pigmen yang disebut bakteriofil A atau B. Nah, pigmen ini mampu memproduksi pigmen warna merah, hijau, hingga jingga dengan bantuan energi matahari sebagai bahan bakar fotosintesis. Pendapat lain juga mengatakan PSB ini merupakan mikroorganisme yang mampu mengubah energi cahaya menjadi energi kimia yang kemudian dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, bakteri PSB ini sangat bermanfaat untuk tanaman dikarenakan tanaman hanya mampu menyerap atau mengambil energi matahari di waktu pagi hari dan sore hari. Sedangkan pada siang hari, energi matahari ini terlalu tinggi atau berlebihan, sehingga tanaman tidak mampu menyerapnya dengan optimal dan mengakibatkan laju respirasi tanaman menjadi tinggi, yang menyebabkan penurunan hasil pada buah dan sayuran dikarenakan tidak optimalnya proses fotosintesis. Jadi dengan solusi PSB ini kita bisa memaksimalkan tanaman untuk berfotosintesis. Adapun bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat bakteri PSB ini, yaitu yang pertama kita sediakan ada telur, ada micin, dan juga ada air. Nah, ini juga ada bakteri PSB-nya yang sudah jadi. Dengan menggunakan PSB yang sudah jadi, kita bisa mempercepat proses pembuatan PSB-nya. Nah, sekarang kita langsung saja untuk membuat bagaimana cara pengerjaannya. Yang pertama, ini ada telur, bisa kita pecahkan, kita siapkan wadah. Kemudian kita tuang. Selanjutnya di bahan yang kedua itu ada micin. Ini kita menggunakan cukupnya atau kira-kira 2 sendok teh. Kita tuang. Nah, kemudian bisa kita aduk atau kocok sampai merata. Setelah kita kocok atau aduk beberapa saat sampai merata, kemudian kita siapkan wadah atau botol untuk pengisian airnya. Setelah wadah terisi, bisa kita langsung tuang yang bahan-bahan telur dan micin yang sudah kita campur. Setelah itu, untuk mempercepatnya kita bisa menggunakan starter bakterinya.
Nah, dengan menggunakan bakteri yang sudah jadi, kita bisa mempercepat pembuatannya, yang biasanya kalau tanpa bakteri PSB ini sekitar 2 minggu sampai 4 minggu. Nah, dengan adanya starter bakteri PSB ini, kita bisa mempersingkat menjadi 4 hari sampai 1 minggu. Ini bisa langsung saja kita tuangkan. Kemudian kita aduk rata. Nah, setelah kita campur semua bahannya, tahapan selanjutnya yaitu kita melakukan proses penjemuran. Nah, sobat caping, jadi PSB ini banyak sekali manfaatnya. Salah satu manfaatnya itu diantaranya, yang pertama itu bisa membantu menambahkan nitrogen ke tanaman. Nah, ini saya sambil nuang ya, jelaskannya ya. Jadi ini bisa kita aplikasikan pada saat pembibitan tanaman atau baru pindah tanam. Nah, yang kedua itu selanjutnya, PSB ini dapat membantu menambahkan gas hidrogen sulfida di dalam tanah dari proses dekomposisi bahan organik. Yang selanjutnya itu, PSB mampu mempercepat pertumbuhan tanaman. Yang keempat, PSB sebagai sumber mineral asam amino, asam nukleat, senyawa aktif fisiologis, dan polisyakarida. Yang kelima, PSB ini bisa meningkatkan kualitas rasa pada tanaman. Yang keenam, PSB mampu meningkatkan pertumbuhan akar tanaman. Yang ketujuh, PSB ini bisa mengurangi biaya penggunaan pupuk kimia. Nah, jadi sobat caping, untuk dosis penggunaan PSB ini kita bisa melarutkan 20 ml PSB ke dalam 2 liter air. Nah, untuk penggunaannya bisa kita lakukan dengan pengocoran atau dengan sprayer penyemprotan. Nah, sobat caping, jadi itu saja tentang cara pembuatan PSB, manfaatnya serta penggunaannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan buat sobat caping, selamat mencobanya di rumah. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani.